saudara-saudara kalian yang berselisih. Kenapa setelah Allah berfirman bahwa sesama orang beriman itu bersaudara, lalu Allah mewanti-wanti kita, coba berdamai ya. Karena pasti ada dari ketidaksabaran kita menghadapi saudara kita, timbullah perselisihan. Coba yuk, saya ajak teman-teman tulis di kolom komentar, buka Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Udah ketemu? Kenapa? Jangan pakai ini kali mas, mungkin jangan pakai wifi ya. Pakai itu aja mungkin, pakai apa? Jangan pakai wifi. Pakai data seluler aja. Jazakumullah khairan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم ارحمنا بالقرآن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kita ini harus sering-sering bersabar. Wasbir nafsak, Allah perintahkan kalian yang sabar ya. Ma'alladzina, kalau kalian lagi bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, selalu ngajak kalian kembali kepada Allah, bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha, baik pada pagi harinya, senja harinya, yuriduna wajha, karena mereka cari ridhonya Allah. Teman-teman, kita nih hidup nih cari ridhonya Allah semua. Cara orang cari ridhonya Allah kan masing-masing. Selama tidak menyalahi syariat, orang punya cara bagaimana dia menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cara menjemput ridhonya Allah itu dengan mereka bekerja mencari nafkah. Ada yang caranya dengan berpuasa sunnah. Ada yang caranya dengan sholat sunnah rawatib. Ada yang caranya dengan sedekah yang ia keluarkan. Ada yang caranya dengan ngaji, hadir majelis ilmu, atau dengerin live streaming. Ada yang dengan caranya mereka berjuang dengan tenaga mereka untuk agama Allah. Ada yang caranya menjadi fasilitator setiap event-event kebaikan. Macam-macam kan cara orang. Yuriduna wajah, yang mereka inginkan cuma satu, wajahnya Allah, nggak ada yang lain. Ternyata dalam perjuangan dakwah, dalam ngaji, dalam punya teman-teman yang baik, lagi belajar jadi circle yang baik, ya kita tahu circle kita terus berproses jadi lebih baik, tapi setidaknya sudah lebih baik dari circle yang sebelumnya. Itu Allah udah ngasih tahu pasti di dalamnya kamu butuh sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak. Kenapa Allah buka dengan kalimat sabarkan dirimu? Wasbir nafsak. Wasbir, sabar. Karena punya teman yang solih itu butuh sabar ternyata. Kita duduk bareng sama orang-orang yang solih itu butuh sabar ternyata. Kita berjuang bareng beliau itu butuh sabar ternyata. Kita membersamai itu butuh sabar ternyata. Gak dikira, oh nanti kalau circle-nya udah circle solih berarti udah gak perlu sabar ya, karena kan semuanya udah solih. Enggak, tetap perlu sabar. Siapa yang ngasih tahu? Bukan saya, sahabat, teman-teman. Wasbir nafsak, Allah berfirman, Quran surah Al-Kahfi ayat 28, sabarkan nafsak dirimu. Ini kita bukan sama maksiat loh. Ini bahkan ketemu sama teman-teman yang salih, yang taat kepada Allah.
Dia lagi berusaha menjauh dari maksiat, dia berusaha kembali sama Allah. Sama mereka aja kita diperintahkan untuk wasbir nafsak, kamu banyak-banyak sabar. Temenan sama orang solih bukan berarti terus membuat kita tenang aja nih, pasti gak perlu lagi sabar-sabar. Punya teman, punya circle yang solih, tenang aja nih, saya kan punya teman solih-solih, mereka pasti paham kok. Enggak, kita tetap perlu saling sabar. Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum, kamu harus perbanyak sabarmu ketika ketemu sama orang-orang yang yad'una rabbahum, mengajakmu untuk kembali kepada Allah. Ada gesekan, boleh jadi yang satu inginnya naruh pot bunga di sebelah kanan, yang satu naruh pot bunga sebelah kiri. Ada yang maunya rak itu di sudut kanan, ada yang maunya rak sepatu itu di sudut sebelah kiri. Ada yang maunya dipasangin lampu, ada yang maunya tidak. Wasbir nafsak, sabar. Ketemu sama teman-teman yang soleh, sabar. Ketemu sama orang-orang yang ngajak kembali kepada Allah, sabar. Lagi kita saat kita berkumpul bersama orang-orang yang salih, kita tahu bahwa sesolih-solihnya orang pun punya salah. Sebaik-baiknya orang pun pernah keliru. Sekeren-kerennya orang pun pernah ada missnya. Seingat-ingatnya manusia pun pasti pernah ada lupanya. Wasbir nafsak, makanya Allah kasih tahu sabar, sabar, sabar. Circle yang salih butuh kesabaran untuk membersamainya. Karena kalau nggak sabar kita udah kembali ke masa jahiliyah kita. Kalau kita nggak sabar, kita bisa kembali ke masa-masa futur kita. Kalau kita nggak sabar-sabar dengerin nasihat, kita udah bisa balik lagi nih sama hal-hal yang sia-sia. Wasbir nafsak, sabarkan diri kita ma'al ladzina yad'una rabbahum, kalau lagi sama orang-orang yang ngajak kita kembali kepada Allah. Di balik kesabaran itu ternyata Allah menyimpan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kamu sabar, Allah yang kasih pahala tanpa batas. Dan pahala Allah itu tanpa batas. Enggak. Tapi kesabaran saya terbatas. 1-2 kali oke lah, tapi ketiga kali ya mohon maaf deh. Iya. Yang terbatas itu bukan kesabaran yang Allah perintahkan. Yang terbatas itu kesabaran kita sebagai hamba yang lemah. Tapi kalau sabar yang Allah perintahkan tanpa batas. Tanpa batas. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bil ghadati wal 'ashyi. Mereka tuh ngajak kita kembali ke Allah. Pagi diajak, siang diajak, sore diajak, malam diajak. Gak pernah berhenti, mereka tuh saking sayangnya sama kita. Cuma namanya manusia, yang satunya adalah pendosa, yang satunya juga adalah pendosa. Pendosa bertemu sama pendosa, walaupun sekarang sudah berproses untuk jadi yang lebih baik, tapi kan pendosa ketemu sama pendosa. Maka harus banyak-banyak sabar. Gak ada manusia sempurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu saat kamu bersama orang-orang
yang menggerakkanmu untuk kembali kepada Allah, berdakwah, menyeru untuk pulang ke Allah pagi, siang, sore, malam. Yuriduna wajha, mereka tidak menginginkan apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak dapat percikan dunia, karena bukan itu tujuan mereka. Mereka ngajak kita balik ke Allah bukan karena beras, bukan karena kelapa, minyak, gula, teh. Mereka juga nggak menginginkan apapun kecuali mereka yuriduna wajha, yang mereka inginkan cuma wajahnya Allah. Allah ridho, Allah sayang, Allah memberkahi, itu yang mereka pengen. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan janganlah kalian itu memalingkan wajah kalian, pandangan mata kalian dari mereka, karena sebab perhiasan dunia yang membuat kalian terpesona. Coba, keren gak bahasa Quran tuh? Kita ketemu sama teman-teman yang baik, kita malah buang muka sama yang baik ini, kita malah mengarahkan wajah kita, pandangan mata kita kepada hal yang sifatnya dunia. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kamu palingkan dong wajahmu dari orang-orang yang ngajak kamu kembali ke Allah ini. Turidu zinatal hayatid dunya, cuma gara-gara perhiasan dunia yang membuatmu terpesona. Al-Imam Ibnu Hazm beliau pernah mengatakan, aku punya dua yang membuat aku akan terus bahagia. Yang pertama, aku tahu bahwa Allah pasti memberi yang terbaik untukku, maka aku tak pernah khawatir dengan apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidupku. Yang kedua, aku tidak merasa tertarik dengan apa yang manusia punyai, karenanya hidupku tetap akan terus berbahagia. Nggak tertarik sama apa yang dimiliki manusia. Kalau dalam bahasa hadis Nabi, kalau tadi Ibnu Hazm, kalau Nabi SAW pernah bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah manusia itu mulia karena salat malamnya, dan manusia itu mulia karena izzuhu, punya izzah, istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak berharap kepada manusia. Kekayaan orang gak membuat matanya terus kemudian terpesona dan ingin segera memilikinya. Dia biasa aja. Punya, alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah. Gak punya, gak masalah buat dia. Motor barunya orang gak membuat dia terus berkecil hati kalau belum memilikinya, dan gak terus kemudian bersemangat untuk memilikinya. Tapi punya, alhamdulillah, dipakai bersyukur. Belum punya, tetap gak masalah buat dia. Istighna'uhu 'anil nas, karena dia gak punya kepentingan dan gak tertarik sama apa yang dimiliki oleh orang lain dalam perihal dunia. Kalau akhirat berkebalikan, dia akan lari kejar sekuat tenaga dia untuk dapatkan kebaikan seperti yang orang itu lakukan. Kalau akhirat. Tapi kalau dunia, sama sekali gak menarik di matanya. Motornya baru, dia akan berucap, semoga Allah merahmati motormu. Habis itu udah selesai. Mobilnya baru, dia bakal bilang, semoga Allah berkahin ya mobilnya, berkah terus. Semoga nanti pun ketika sudah mobil ini capek, Allah ganti dengan pengganti yang baru. Terus kayak gitu. Dia doain, tapi dia gak merasa sedikit pun saya harus punya ini, harus punya ini. Enggak, biasa aja.
Izzuhu, izzahnya seorang muslim, istighna'uhu 'anin nas. Saat apa yang ada di tangan manusia enggak membuat dia tertarik. Ini susahan. Kelas. Susah. Karena mata manusia itu condongnya ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang saat ini dia punya. Sebentar lagi iPhone 15 Pro Max. Lalu kita sekarang ini udah mulai besok bisa gak ya dapetin itu, besok bisa gak ya, udah mulai nih berpikir nih. Padahal yang punya aja belum disyukuri. Bahaya kan? Kalau sampai kita gak bersyukur atas apa yang dimiliki di hari ini. Ada motor keluaran baru tuh, coba lihat deh, lampu sennya, bentuk bodi motornya, suara knalpotnya, klaksonnya, kecepatannya, RPM-nya berapa, hemat bensinnya, atau mungkin ini hybrid, motor setengah bensin setengah listrik. Mata kita kalau memandangnya terus ke arah sana, pasti tidak akan pernah ada titik kepuasan kecuali kita yang merasa harus cukup, istighna'uhu 'anin nas, merasa tidak tertarik lagi dengan apa yang ada dalam genggaman manusia kecuali amal salihnya. Kalau dalam pangkat, harta, jabatan, perkara-perkara dunia gak menarik buat dia. Ini ada mobil baru nih bro, coba lihat tuh, suspensinya empuk banget. Coba lihat bannya. Ini bannya tuh Pirelli, ini tuh bla bla bla, dia sebutkan merek tertentu gitu. Atau misalkan kayak dia nyebutin, ini jam tangan nih limited edition nih, cuma ada 30 di dunia apa kalau nggak salah. Berbicara, saat temannya mulai berbicara ke arah sana, buat dia bahasan yang nggak menarik. Buat dia ini bukan lagi bahasan yang menarik buat dia. Tapi kalau bahasnya, Masya Allah, ente pernah gak bermalam sama dia? Iya pernah. Emang apa? Coba lihat, sholat tahajudnya ente tahu kan? Iya, dari jam 1 pagi ya sampai subuh tuh berdiri lama banget ya. Iya ya, pengen tuh kayak gitu. Itu yang membuat dia tertarik. Coba lihat nih, Syekh Ilham, suaranya bagus banget ya, pengen banget tuh suaranya luar biasa kayak beliau. Itu yang membuat tertarik. Kalau tentang outfit, apa yang dipakai, sama sekali gak menarik. Buat dia itu gak menarik, biasa aja. Ada, alhamdulillah, syukuri. Gak ada, gak masalah. Tapi kalau sama amal solehnya orang mukmin, ngejar pasti. Karena pesannya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalau engkau dikalahkan oleh saudaramu dalam perihal dunia, maka kalahkanlah ia dalam urusan akhirat. Kita kalah nih dalam urusan dunia. Yang lain udah jauh dapat dunia, alhamdulillah. Kalau kita mau bisa dapatkan, alhamdulillah. Enggak, jangan berkecil hati. Dan jangan juga terus kemudian kita kerlingkan wajah kita dan kita bermuka masam pas kita ketemu sama orang yang berusaha ngajak kita balik ke Allah. Karena di dunia ini kita punya teman sejati itu satu. Teman sejati kita itu cuma satu. Teman sejati kita adalah dia yang mengingatkan kita dan membuat kita untuk terus semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah. Itu teman kita yang sejati. Yang lainnya KW. Yang ori itu cuma satu. Teman kita yang ori adalah teman kita, sahabat kita, sohib kita, brother kita, sister kita, yang adalah mereka
selalu membuat kita semakin dan semakin dekat lagi sama Allah. Itu baru sahabat kita yang ori, bukan KW. Cari sahabat-sahabat yang ori, jangan cari sahabat-sahabat yang KW. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jangan kamu palingkan wajahmu cuma gara-gara terpesona perhiasan dunia. Kalau bisa malah dunia itu ditunggangi untuk dapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Ingat ya teman-teman, ini video kajian malam ini nih, tanggal berapa nih? 28 Agustus. Ini video atau ini kajian bukan dalam rangka membuat teman-teman terus kemudian udahlah gak usah ngejar dunia. Enggak, sama sekali enggak. Kalau pas teman-teman punya dan porsinya memang besar dari Allah Azza wa Jalla untuk teman-teman memiliki dunia, nikmati, tunggangi untuk cari ridho Allah. Tapi kalau emang belum, jangan berkecil hati. Dan kita-kita yang diberi kelebihan rezeki juga jangan terus kemudian memalingkan wajahnya dari setiap potensi kebaikan yang orang hadirkan sama hidup kita, dalam hidup kita. Turidu zinatal hayati dunia. Padahal yang membuat kita terpesona itu bukannya ke Allah, tapi malah kepada kesenangan dunia, perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan jangan engkau mengikuti orang yang lalai mengingat Allah. Kenapa mukmin sama mukmin itu saling menguatkan? Karena mereka ketemu, saling kuat imannya tertaut karena Allah. Bahasanya saling ingetin karena Allah. Kalau ada harta yang lebih, hartanya dipakai berjuang di jalan Allah. Seperti obrolannya Sayyidina Utsman ketemu Sayyidina Utsman bin Affan ketemu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Obrolan mereka adalah tentang gimana caranya nanti di Mekah, di Madinah tercipta sistem ekonomi yang menyelamatkan orang-orang yang sudah beriman dari ribanya mereka. Bahasan mereka, harta yang mereka punya itu dalam rangka untuk menolong agama Allah menolong agama Allah juga pada akhirnya. Dan agama Allah ditolong oleh mereka lewat harta mereka. Tentu Allah akan menolong agamanya sendiri, tapi kita punya peran dengan apa yang kita miliki, yang Allah titipkan sama kita untuk menolong agama Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan ikuti mereka yang hatinya lalai. Apa ciri hatinya lalai? Kosong dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan ikuti mereka yang lalai, jangan ikuti mereka yang memperturutkan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Apalagi kalau mereka sering berbuat yang melewati batas, melampaui batas. Sudah banyak teman-teman, banyak banget kita lalainya, banyak banget kita memperturutkan hawa nafsunya, banyak banget kita sering melewati hal-hal yang melampaui batas. Yuk sekarang saatnya yuk kita gandengan tangan, kita kerjasama, kita bareng-bareng lewat apa aja yang teman-teman miliki. Kami ilmunya yang tak seberapa ini, tapi kami minta sama Allah, ya Allah tinggikanlah ilmumu yang engkau titipkan kepada kami untuk mudah-mudahan kami sampaikan kepada hamba-Mu yang lain. Yang tinggi bukan ilmu manusianya, tapi yang tinggi ilmu Allahnya. Yang besar, hebat bukan manusianya, tapi karena Allah yang menghebatkannya.
Wala tuti' man aghfalna qalbahu dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan ikut mereka yang hatinya lalai, jangan ikut pada mereka yang memperturutkan hawa nafsu, jangan ikut mereka yang melampaui batas. 3. Lalai, memperturutkan hawa nafsu, melampaui batas. Lalai, hawa nafsu, melampaui batas. Jangan. Kalau kita bisa jaga jarak, jaga jarak. Wala tuti', jangan ikut-ikut. Man, kepada siapa orang aghfalna qalbahu, yang hatinya udah lalai dari Allah, an-dzikrina, dari mengingat Allah, dan wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu mereka, wa kana amruhu furata, lagi mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Apa maknanya? Itu artinya Allah lagi ngajak kita, teman-teman dirahmati Allah, untuk wala tuti, jangan ikut-ikut, jangan dekat-dekat, jangan ada di situ, jangan duduk di situ. Wala tuti. Kayak Rasulullah menjauh dari orang-orang yang memang ada 3 hal ini dalam diri mereka. Rasul jaga jarak. Dan ayat ini ayat tentang jaga jarak. Kalau memang mereka adalah orang yang membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah, melampaui batas, memperturutkan hawa nafsu, jaga jarak. Teman-teman dirahmati Allah, ingat selalu innamal mu'minuna ikhwah, kita saling bersaudara. Sudah selayaknya rasa sayang itu saling mengikat antar saudara sama orang beriman. Teman-teman sehat, dilancarkan, diberkahi segala urusan. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita ketemu lagi besok subuh biidznillah dalam kajian subuh syuruk KSS. Kita mulai ngaji jam 5, biasanya jam 5 WIB sampai jam 6 WIB, atau disesuaikan aja yang WITA atau WIT waktu Indonesia Timur. Dan buat teman-teman yang di Papua, besok tanggal 3 insyaallah kami ada di Masjid Baitur Rahman, Kuala Kencana, Papua Timika. Kita silaturahmi lagi di sana, kita belajar bareng di sana. Semoga Allah ridho. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan buat teman-teman yang juga berkenan untuk 13 Oktober 2023 kita berumrah bersama-sama, teman-teman juga bisa save kontak yang ada di bio. Di situ ada kontak tersendirinya untuk umrah bersama UIR. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.